Malam. Malam, Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ali Hikmah Institute. Juga bahagia sekali malam ini bisa bersama-sama dengan Prof. Jalal dan dengan teman-teman sekalian. Kata doa sebenarnya sangat jarang sekali dipakai oleh umat Buddha. Kalau Anda masuk ke wihara, atau masuk ke cetia, atau ke kelenteng misalnya, jarang sekali Anda mendengar kata doa. Sebab memang kata doa ini jarang sekali, bukan istilah yang umum dipakai dalam komunitas Buddhis. Tapi bukan berarti doa tidak ada. Ya kami terpaksa juga harus pakai istilah doa itu karena memang yang dikenal ya dalam ibadah itu ya dalam bahasa Indonesia kosakata kita ya doa. Tapi yang istilah yang lebih banyak kita pakai sebenarnya itu adalah puja atau puja bakti. Nah, dalam puja bakti itulah di situ ada apa ya orang dalam Kristen bilang liturginya ada isi ada konten dari puja bakti itu. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, mudah-mudahan bisa, waktu kita sangat terbatas sekali, dan mudah-mudahan bisa dijelaskan, karena jujur saja, jarang sekali ada pembahasan dengan agama lain itu masalah doa. Kemarin itu ada teman bertanya, karena saya ikut share ini acara kita, lalu suatu saat mendaftar, di situ ada muncul bahwa ya sangat diharapkan sekali bahwa mungkinkah dengan doa ini kita bisa berdamai dalam perbedaan. Padahal justru saya melihat justru kata-kata doa inilah atau ibadah inilah yang banyak sekali menjadi sekat dengan kita ya. Saya kira dari teman-teman Kristen juga bisa banyak merasakan itu. Justru ibadah doa ini yang banyak membuat masalah dalam hubungan antar agama. Karena apa? Karena kita baru masuk dalam tataran religiositas. Jadi pertanyaan Anda itu statement Anda yang di dalam pendaftaran itu sangat penting sekali. Mungkinkah doa ini bisa membuat kita bersatu? Kalau kita sudah bisa tamat dari tahap religiositas menuju tahap spiritual. Spiritual itu adalah seeking atau mencari. Kalau kita sudah bisa mencari, mungkin dalam tahap spiritualitas itu kita bisa bersatu. Tapi kalau masih dalam tahap religiositas, saya tidak yakin bahwa doa ini bisa menyatukan kita. Justru banyak sekali masalah yang muncul dari situ. Nah, di zaman Sang Buddha itu waktu zaman kehidupan Sang Buddha, Buddha Gautama nggak pernah mengajarkan doa. Jadi saya ingin jelaskan sedikit apa sih tradisi itu. Jadi tradisi doa ini adalah sebuah tradisi sebenarnya ya. Puja ini adalah sebuah tradisi yang muncul setelah Buddha. Gimana tradisi itu muncul? Pada saat zamannya Buddha, umat itu pada hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu mereka datang ke wihara, bertemu Buddha, mereka memberikan penghormatan, membawa makanan gitu ya untuk para biku, untuk Buddha. Lalu setelah itu mereka duduk lalu mendengarkan ceramah dari Buddha. Setelah itu ya mereka membersihkan wihara, setelah itu pulang gitu. Itulah yang dilakukan di zamannya Buddha. Nah, kejadian yang berubah itu adalah pada saat Buddha Gautama meninggal. Jadi setelah Buddha Gautama meninggal, umat itu merasa sangat kehilangan, lalu sangat menghormati, sangat menghargai Buddha itu. Akhirnya kalau dulu mereka sering datang ke wihara, lalu memberikan persembahan kepada Buddha, lalu menghormat kepada Buddha. Sekarang Buddha sudah nggak ada. Jadi akhirnya dalam tradisi itu muncullah, dibuatkanlah patung, dibuatkanlah simbol-simbol. Dulu orang masih di awal-awal belum ada patung, mungkin dibuatlah peninggalan-peninggalan dari Buddha, misalnya pohon Bodhi misalnya, atau tempat-tempat yang dianggap bisa mengingatkan mereka kepada Buddha. Nah, mereka di sana, lalu mereka melakukan sujud. Nah, sujud itu juga itu sebenarnya adalah tradisi yang ada di India dulu. Jadi tradisi sujud ya, sama dengan umat Islam yang sujud itu hampir sama dengan umat Buddha itu sujudnya seperti itu.
Itu memang tradisi yang sudah ada di India pada saat itu. Nah, Buddha itu tidak mengajarkan itu, tapi yang Buddha ajarkan itu adalah ceramahnya. Jadi pada saat eh, Buddha Gautama itu sudah meninggal, nah mereka itu sudah tidak mendengar ceramah dari Buddha. Lalu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mengulang ceramah-ceramah yang pernah mereka dengar dari Buddha. Gitu. Nah mereka mengulang. Itulah isi dari tatanan puja bakti yang ada sampai saat ini. Jadi sebenarnya ya puja bakti ini memang bisa kita lihat dari dua sisi. Seperti tadi Prof. Jalal itu menarik sekali. Bahwa memang sudah umum di masyarakat kita ini bahwa doa itu ya isinya meminta. Ya kita kadang-kadang kalau lihat orang berdoa ya isinya pertama-pertama itu memuji-muji ya ujung-ujungnya ya meminta gitu. Dan doa itu untuk tataran yang paling level yang paling rendah seperti itu ya isinya hanya meminta keselamatan, meminta kesehatan, meminta kekayaan gitu. Bahkan dalam tradisi agama Buddha itu yang sudah bercampur ya dengan beberapa tradisi dari uh, uh, komunitas ya, misalnya di Tionghoa misalnya. Mereka sampai bikin dewa kekayaan, dewa dewa kesuburan, dewa ini, dewa itu. Jadi ya tujuannya itu sebenarnya ya ada satu harapan ya untuk mereka itu bisa mendapatkan sesuatu gitu dengan doanya dia gitu. Jadi doa itu pada pada tataran yang paling awal ya untuk umat awam yang paling paling level kita bisa bilang level paling bawah lah ya, yang memuji-muji, meminta. Dan ya memang dalam doa itu kita biasa melihat dia menjadi ekspresi dari keserakahan, ekspresi dari keserakahan, ekspresi dari malah dari kebencian gitu. Bahkan tadi dicontohkan oleh Prof. Jalil bagaimana orang berdoa supaya musuhnya itu bisa dihabisi juga gitu. Jadi ya doa itu yang salah dia menjadi ekspresi keserakahan, ekspresi kebencian, bahkan adalah ekspresi kebodohan dia gitu. Nah, selain itu memang juga dalam doa itu ada ekspresi kepasrahan, ekspresi rasa takut seperti itu. Nah, memang kadang-kadang kita kasihan juga lihat orang-orang yang berdoa seperti itu ya seolah-olah Tuhan ini kok mesin otomatis disuruh-suruh seperti itu ya, jadi pesuruh seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu ya, sebenarnya nggak ada yang salah. Anda mau meminta itu ya nggak ada. Cuma yang salahnya itu kalau efek dari kita meminta itu lalu membuat kita ini nggak berusaha apa-apa gitu, atau justru dengan kita berdoa seperti itu lalu memunculkan kebencian kita gitu. Nah, kalau ekspresi kita sudah mulai agak meningkat ya menjadi ekspresi rasa ekspresi kecintaan, ekspresi syukur, itu sudah agak level di atas gitu. Nah, jadi dalam doa ini sebenarnya kalau dalam Buddhisme itu doa itu sebenarnya memang dengan meditasi itu adalah dua hal yang memang perlu ada. Doa itu adalah self-talk atau bicara dengan diri sendiri. Jadi dalam setiap doa itu umat Buddha itu isinya apa ya? Yang pertama isinya pasti adalah bagaimana kita memberikan penghormatan. Jadi memberikan penghormatan kepada Buddha, memberikan penghormatan kepada Dharma dan kepada Sangha. Itu isinya. Pasti dalam setiap doa umat Buddha itu pasti ada. Isinya penghormatan. Yang kedua, isinya itu adalah perenungan. Gitu. Perenungan. Tadi saya sudah katakan bahwa pada saat orang berjumpa Buddha itu mendengarkan ceramah. Jadi pada saat Buddha tidak ada, apa yang mereka lakukan? Mereka mengulang syair-syair yang pernah Buddha ucapkan dan disitulah letaknya meditasi. Jadi benar tadi Ibu Pendeta bilang bahwa meditasi itu bukan pengosongan pikiran. Tidak mungkin dalam pikiran itu nggak mungkin kita kosongkan, gitu. Pikiran itu pasti ada isinya. Tapi meditasi itu sebenarnya adalah memfokuskan pikiran kita dengan penuh kesadaran atau mindfulness, gitu. Nah, mengisi kesadaran dengan penuh pikiran-pikiran kebaikan dengan cinta kasih nah itu sebenarnya adalah
salah satu cara meditasi yang paling yang harus dilakukan dalam setiap ibadah atau puja gitu. Nah, lalu yang ketiga barulah pengharapan. Dalam agama Buddha kalau Anda pernah ikut di wihara orang-orang berdoa, pasti akan mendengar doa di mana kita mengharap semoga misalnya pemerintah ini berlaku dengan bisa berlaku lurus, semoga hujan cuaca ini bisa tepat pada waktunya gitu. Semoga kita berharap semua makhluk itu hidupnya bahagia, semoga semua makhluk hidup bebas dari penyakit, bebas dari duka gitu. Itulah 3 hal. Jadi dalam doa sebenarnya adalah satu, isinya memang self-talk. Kita berbicara dengan hati kita. Kita menyampaikan ke hati kita. Tapi yang kedua, itu adalah meditation. Meditasi itu mendengarkan. Jadi dalam doa itu memang, jadi dalam disebut puja lah ya. Dalam puja itu ya memang kita berbicara dan mendengarkan. Kita berbicara lewat doa dan mendengarkan lewat meditasi. Meditasi itu mendengarkan. Kita mengamati. Dalam dalam sikap meditasi kita itu diajarkan bagaimana kita itu bisa misalnya mendengarkan suara hati kita, bisa mengamati nafas, mengamati bentuk-bentuk pikiran kita, itu mendengarkan gitu. Jadi doa itu adalah berbicara dengan hati kita, dan meditasi itu adalah mendengarkan hati kita gitu. Nah, itulah bentuk komunikasi kita sebenarnya dengan hati kita. Nah, lalu apa yang mempengaruhi agar doa kita itu menjadi manjur? Yang pertama, ya mutlak harus ada pemahaman. Jadi doa yang baik itu harus disertai pemahaman yang benar. Yang kedua, disertai dengan keyakinan bahwa apa yang kita yakini itu memang benar. Jadi contoh salah satu doa, dengan kekuatan perbuatan-perbuatan kita, semoga kita semua berbahagia. Itu salah satu, dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, kepada Dharma misalnya, semoga kita semua ikut berbahagia, bebas dari penyakit misalnya. Ya, itu keyakinan. Lalu doa juga itu sangat dipengaruhi oleh karma kita atau integritas kita. Bagaimana walaupun kita ini berdoa meminta apapun, tetapi tidak disertai dengan perbuatan, ya sia-sialah doa kita sebenarnya. Nggak mungkin bisa susah untuk mencapai apa yang kita harapkan. Lalu yang terakhir yaitu doa itu memang harus disertai dengan perhatian atau konsentrasi gitu. Nah, itu yang tadi disebut dengan meditasi. Kalau kita berdoa, mulutnya lain, pikirannya juga lain, nah itu berarti nggak konsentrasi. Nah, sangat diharapkan sekali doa yang kita ucapkan ya dari mulut kita misalnya, itu juga harus disertai dengan pikiran kita. Nah, apa manfaat doa yang bisa kita dapat? Doa itu punya manfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang pertama, jelas bahwa dengan kita berdoa, kita akan memperoleh ketenangan. Gitu. Yang kedua, dengan doa, karena dia disertai dengan pemahaman, dengan meditasi, perenungan, maka doa itu akan membuat kita semakin teguh dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Dan yang ketiga, ada hal yang sangat kita tidak sadari. Kenapa? Kadang-kadang doa itu bisa menyembuhkan orang. Doa itu adalah bagaimana kita memperkuat energi pikiran kita. Karena kita lakukan dengan penuh konsentrasi, dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kebaikan, maka doa itu akan memberikan akan memperbesar, memperkuat energi kita, dan energi itu bisa dalam bentuk getaran-getaran pikiran, apakah getaran pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kebaikan. Nah, itu getaran-getaran itulah yang ya secara supranatural bisa menyembuhkan diri kita, bisa juga menyembuhkan orang lain. Gitu. Mohon maaf, saya tidak menyinggung kata Tuhan yang menyembuhkan Anda, tapi dengan pikiran kebaikan itu kita bisa menjadi lebih bahagia, bisa mendapatkan banyak hal-hal positif dari situ.